Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir, dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hendrik di Jawa Timur. Tidak menyebutkan lokasi pastinya di mana. Mas Hendrik ini membagikan satu cerita yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu Mas Hendrik merantau ke daerah ibu kota, ke daerah Jakarta. Udah ya kurang lebih sekitar 3 tahun Mas Hendrik itu merantau di Jakarta, dan memang sering pulang, maksudnya beberapa bulan sekali, terutama saat lebaran kayak gitu ya, pasti mudik ya. Dan ada sesuatu yang beda pada suatu saat dia itu lagi mudik. Dan sebelum-sebelumnya Mas Hendrik sendiri itu tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh kayak gitu saat mudik. Ya mudik biasa aja, pulang malam atau apa, karena dijemput sama keponakannya atau siapapun yang mau jemput gitu ya. Jadi udah janjian segala macam. Nah, pada malam itu tuh agak sedikit beda, di mana Mas Hendrik mengalami sesuatu yang nggak disangka-sangka sebelumnya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Jangan bosen-bosen ya kawan-kawan semuanya. Bawang goreng Nyai Wiji barangnya nggak ada di sini gitu ya, tapi ada nanti digambar di bawah gitu ya. Jadi bawang goreng Nyai Wiji itu bawang goreng murni, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa campuran entah ubi, tales atau apapun gitu ya. Jadi kemarin sempat nyoba gitu produk lain, beli, pas dibuka ya ada bawangnya, tapi sepertinya ada campurannya gitu ya, nggak tahu itu apa. Nah, bawang Nyai Wiji sendiri itu murni, pure bawang. Dan untuk kawan-kawan semua yang sudah membeli kemarin, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum membeli atau mungkin penasaran, nanti bisa cek di Shopee atau tempat yang lainnya. Ada penjelasannya di video di bawah ini. Itu aja. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke ceritanya Mas Hendrik tadi. Jadi malam itu Mas Hendrik itu mau pulang, dalam rangka ceritanya itu lagi dikenalin sama seorang perempuan. Mau ta'arufan lah begitu, atau mau apapun itu ya. Mau perjodohan lebih tepatnya itu seperti itu. Karena apa? Nggak tahu Mas Hendrik kalau misal hidup di ibu kota sana rasa-rasanya kok susah gitu ya. Umur waktu itu udah cukup sekitar 27, dan di Jakarta sana Mas Hendrik juga belum ada pandangan siapa gitu. Dan ini tuh ya wis lah, ada tawaran, Hendrik kamu mau ndak tak kenalin, kata orang tuanya, sama anaknya si bapak ini gitu. Dan Mas Hendrik sendiri itu tahu lah, ini anak ini tuh tahu, perempuan ini tuh tahu, dan ya cantik kayak gitu ya Mas Hendrik. Makanya ya wis udahlah kalau kayak gitu ya. Terus kata Mas Hendrik itu sempat nanya sebelum pulang saat komunikasi via telepon gitu ya. Ini sempat, Bu, nanti kalau dianya nggak mau gimana? Udah, nggak apa-apa, dicoba dulu. Dia tuh nyarinya ya nggak yang aneh-aneh lah, katanya begitu kan. Oh ya wis lah Bu, kalau kayak gitu nanti aku pulang. Nah, setelah janjian itu tadi, bersemangatlah sih Mas Hendrik buat pulang. Pulang pun bawaannya dari Jakarta memang agak sedikit nggak tenang, agak sedikit buru-buru semacam itu ya. Akhirnya dia pun sudah pulang kan. Nah, pulang sampai di tempat atau di kotanya Mas Hendrik, di kota tujuan itu malam hari sekitar jam 12:30 pagi. Nah, sebelumnya ini udah janjian sama keponakannya, Herul namanya. Nah, si Herul ini udah, ya Om nanti tak jemput katanya. Kabarin aja kalau misal 15 menit sebelum sampai atau setengah jam sebelum sampai, kabarin gitu ya. Nah, Mas Hendrik lupa, nggak ngabarin memang. Jadi dia begitu udah nyampe, baru ngabarin si Herul. Rul, udah sampai Rul, tapi di SMS nggak dibales sama Herul. Kok lama ya? 5 menit kok nggak dibales? Akhirnya diteleponin sama Mas Hendrik kan. Diteleponin pun sama, gak diangkat-angkat. Waduh, ini anak tidur nih. Soalnya apa? Dari tempat tersebut ke rumahnya, sampai rumahnya Mas Hendrik, jaraknya itu sekitar 3 kilo. Kalau misal jalan kaki ya ndak mungkin. Tukang ojek juga ndak ada di tempat itu malam itu. Tukang becak ada, cuman aku kan udah janjian sama Herul gitu ya, wis lah.
tak tungguin dulu gitu. Setelah memang menolak beberapa tawaran tukang becak dan biar nggak ditawar-tawarin terus, Mas Hendrik pun melipir. Dia itu pindah ke sebuah ruas jalan di mana di situ tuh ada sebuah pendopo. Nggak tahu itu pendopo apa ya Mas Hendrik. Ini mungkin punya pemerintahan, cuman nggak tahu itu diperuntukkan untuk apa. Dulunya apa, sekarang apa itu nggak terlalu mengerti, nggak terlalu mikirin hal tersebut. Nah, duduklah di depan trotoar, di depan pendopo tadi. Di situ nungguin si Hairul tadi ya, diteleponin lagi sama Mas Hendrik, tetap nggak dijawab, tetap nggak dibales. Lah beneran ini anak ketiduran kayaknya, pikirnya Mas Hendrik. Akhirnya dia pun celingak-celinguk, aku mau naik becak aja. Ah nanti dulu deh, barangkali nanti naik becak. Hairulnya datang lagi, mungkin dia lagi naik motor kali ya, mungkin dia lagi naik motor. Akhirnya di SMS lah sama si Mas Hendrik tadi, Rul, Om lagi di depan ini gitu ya, kamu nanti di sebelah sini, ini ada pendopo, Om lagi di depan pendopo, kata si Mas Hendriknya. Terus udah, HP pun dikantongin lagi, Mas Hendrik nengok ke sana kan. Nah, di dalam pendopo tadi itu banyak orang, ada beberapa orang sepertinya itu lagi pada istirahat, lagi pada tidur-tiduran dan siluet-siluet gitu, karena pendoponya gelap, cuman lampu-lampu dari pinggir jalan di situ doang yang nembus sampai ke dalam sana, ya remang-remang, cuman terlihat di situ ada beberapa orang, mungkin sekitar 10 atau berapa belas gitu ya. Ini lagi pada tiduran di sana. Istirahat di situ aja kali ya, enak kali ya, pikirnya Mas Hendrik. Dia pun pindah lagi dari tempat semula menuju ke sana, ke pendopo. Dan saat lagi mau menuju ke situ, ini ada jadi pendopo tersebut memang ada pagarnya, tapi nggak ada pagar penutupnya, itu nggak ada. Bisa siapapun bisa masuk ke sana gitu. Ada 2 pintu. Nah, di pintu yang satunya ini ada orang juga pakai tas. Dia jalan menuju ke pendopo itu. Wah, mungkin mau istirahat juga kali ya. Sudahlah aku ikutan di situ. Barangkali ada teman buat ngobrol atau apa gitu ya. Akhirnya Mas Hendrik pun ke sana. Yang lain ini udah terlihat pada tertidur. Mas Hendrik pun dengan tasnya tadi brek di situ sama si orang yang satunya yang baru datang. Mas Hendriknya apa? Baru pulang atau mau berangkat Mas? Tanya Mas Hendrik gitu ya. Si orang tadi diem aja. Dicuekin si Mas Hendriknya. Ditanyain malah diem aja. Udah Mas Hendrik cuma nanya sekali gitu doang, dan itu pun menyesal gitu ya. Malu juga, asem aku nanya kok malah dicuekin. Akhirnya dia pun tasnya ditaruh, rebahan begini, ya Allah enak banget kata Mas Hendrik. Enak, nyaman di situ, lantainya tuh adem, ces, enak, dan semriwing juga hawanya di situ. Pas di pinggir jalan perasaan nggak enak ya, maksudnya nggak semriwing banget, tapi begitu masuk ke sini kok enak di tempat ini. Akhirnya sudah, si Mas Hendrik pun tiduran di sana sambil nungguin si Mas Hairul. Sekali cek HP gitu ya, Hairul itu belum bales. Akhirnya dimasukin lagi, mungkin sekitar 5 menit ya tiduran di situ, dan yang lain juga udah pada tidur. HP pun bunyi ngeng gitu, ada SMS masuk, dibuka. Om, aku lagi perjalanan katanya, OTW gitu kan, kata si. Lah baru OTW, ketiduran kayaknya si anak, udah biarin aja. Om lagi di dalam pendopo gitu ya. Di situ ada pendopo di dalam situ. Kamu nanti ke situ ya, kata si itu ya. Kata si omnya. Gak dibales lagi sama si Hairul. Mungkin lagi perjalanan itu tadi, lagi naik motor. Udah ditungguin gitu kan, gak ada 10 menit sih. Si Hairul pun akhirnya tiba di sana. Saat tiba di situ, motor diparkir di pinggir trotoar, agak masuk ke dalam, terus udah ditaruh di sana. Si Mas Hairulnya pun jalan, lihat-lihat gitu ya. Mas Hendrik pun bangun, itu Hairul bukan ya? Oh ya itu Hairul. Terus Mas Hendriknya kan ngangkat tangan. Hairulnya pun mendekat gitu. Maksudnya Mas Hendrik tuh supaya, Rul sini duduk dulu sebentar gitu ya. Maksudnya tuh begitu. Mas Hairul pun mendekat ke sana. Mas Hairul pun ngomong, Om, lagi ngapain Om? Ngapain di sini? Kata si Hairulnya begitu. Ya, nggak apa-apa nungguin kamu, katanya begitu. Nah, lagian di sini ada temannya, enak, kata si. Tapi ngomongnya kan pelan ya, karena yang lain pada tidur. Iya, lagian di sini ada temannya.
si Erul itu temennya siapa Om? Orang Om sendiri, Om Hendrik sendiri kok di sini. Mas Hendrik kan langsung nengok ke arah belakang, gak ada satu orang pun di sana. Rul, yang bener Rul, kamu kesini gak ngelihat mereka Rul? Enggak, aku gak ngelihat. Rul, sumpah, yuk pindah-pindah, kata si Mas Hendrik. Yuk pindah, yuk langsung aja jalan pulang, langsung jalan pulang. Akhirnya naik motor lah, di perjalanan itu diceritain. Nah, sebelum Mas Erul itu menjalankan motornya, baru keluar dari area tersebut, itu ngelewat ke sana, terus ngelewatin pintu yang kedua tadi, yang ada satu orang lain masuk gitu ya. Lewatin ke situ, nengok ke arah dalam pendopo. Orangnya tuh masih ada di sana. Cuman kali ini apa? Mereka tuh pada berdiri semua. Cuman ya kelihatannya cuma hitam-hitam begitu doang, gelap-gelap, mukanya tuh nggak kelihatan. Masih ada Rul. Erulnya tuh nggak nengok. Udah lanjut jalan. Gimana Om ceritanya tadi? Ya Om nungguin kamu, SMS kamu, nelpon kamu, gak diangkat. Maaf Om, aku ketiduran. Sampean itu ngabarinnya lambat banget, soalnya kan bukan tak bilangin setengah jam sebelum nyampe. Ya Rul, sorry Lur, sorry, maaf. Ya aku yang minta maaf juga Om, aku ketiduran, kata situ kan. Terus gimana? Nah Om itu tadi berhenti kan di trotoar situ ya, cuman celingak-celinguk sendirian. Ngeri dideketin sama tukang becak lagi, katanya ditawarin. Jadi mendingan Om minggir aja menuju ke pendopo. Dan di situ itu banyak orang lagi pada istirahat Rul. Udah, emang sampean ngeliat Om ada orang istirahat? Ada, sampai Om itu tiduran di sana itu masih tahu. Bahkan ada orang yang baru datang, ini tak ajakin ngomong, diem aja Rul, sombong banget. Cuman tadi kok nggak ada ya Rul. Dan pas lagi pergi Rul, sumpah itu ada, mereka tuh lagi berdiri semua Rul. Mas Om, itu setan Om, kata si Erulnya. Itu setan Om, itu kan pendopo itu emang angker Om. Kadang kalau malam, kata temanku, itu suka ada gamelan sendiri bunyi di situ. Itu kan rumah temanku itu di belakang situ Om, di belakang pendopo, nggak jauh dari tempat itu gitu ya. Ada teman SMP-ku di situ. Nah dia tuh pernah cerita kayak gitu, pendopo itu kalau malam, ya nggak setiap hari, cuman suka ada kayak gitu, gelendang-gelending, ada suara gamelan, ada suara gendingan. Warga awalnya ya nengokin ke sana, kok ada suara gendingan? Gak ada apapun, dan suara itu ngilang saat didatengin ke sana, itu ndak ada. Begitu warga balik ke rumah, ada lagi Om. Ya situ setan kali Om di situ. Iya kali ya Rul ya. Ya wis lah gitu kan. Ya wis, akhirnya sudah pulang, singkat cerita sampailah di rumah. Sampai di rumah, keluarganya si Mas Hendrik pun pada bangun gitu ya. Oh Hendrik mau pulang, Hendrik. Enggak semuanya, cuman bapaknya sama ibunya itu pulang. Ya sudah, salim-salim, dibikinin minum dan sebagainya. Akhirnya apa, Mas Hendrik pun disuruh istirahat. Udah Hendrik, sana kamu istirahat dulu. Iya Bu. Mas Hendrik pun istirahat. Mas Erul dikasih uang terima kasih. Seneng lah Mas Erul akhirnya kan ya, tidur juga. Nah keesokan paginya sempat cerita ke bapak sama ibunya, tadi malam tuh aku begini-begini Pak Bu gitu kan. Oh ya wis enggak apa-apa, katanya wajar lah kayak gitu, namanya pulang malam ya, malam-malam apalagi di tempat begituan gitu. Iya katanya, kata si Erul di situ angker Pak gitu. Ya mungkin gitu, kata si bapaknya juga nggak terlalu tahu masalah cerita tersebut. Akhirnya sudah malam harinya ini sesuai dengan niat awal kepulangan, mau datang ke pihak perempuan namanya Reni. Reni itu begini-begini Rul, maksudnya kenapa ibu ngajuin kamu, katanya lah wis yang penting orangnya baik, katanya begitu doang gitu kan. Iya sih Bu, kata bukan Herul ya, Hendrik gitu, katanya orangnya tuh yang penting baik. Oh ya wis lah Hendrik, wis lah tak coba tak ajuin, ya udah kita ke sana ya. Akhirnya ke sana. Mas Hendrik sendiri sebenarnya ya agak sedikit minder, agak sedikit apa. Soalnya tahu Reni itu tahu Mas Hendrik, cuman Reni nggak kenal sama Hendrik mungkin. Mas Hendrik tahu Reni karena memang Reni itu cantik, manis, kata si Mas Hendrik gitu ya. Akhirnya sudah sekitar jam 7 keluarga pun ke sana ya mau ngenalin. Singkat cerita sampailah di rumahnya si Mbak Reni tadi. Assalamualaikum gitu kan, dibuka disambut sama keluarganya si Mbak Reni.
Waalaikumsalam, terus sudah dipersilahkan duduk di ruang tamu sana. Jadi begini, skenarionya Mbak Reni itu nanti keluar bawain minum gitu ya, dikit-dikit gitu ya, bawain minum, jereng ini loh gitu, maksudnya itu mau begitu. Dan ya memang seperti itu, Mas Hendrik juga tahu gitu kan, sabar mana ya si cantik ini, mana dalam hatinya Mas Hendrik gitu. Dan akhirnya keluarlah jreng wah gitu kan. Kalau yang begini sih udahlah, nggak usah lama-lama, kata Mas Hendrik, semoga Reninya mau sama aku. Begitu Mbak Reni keluar bawa ini kan, bawa nampan sama minuman, ini gemeteran tek gitu, sampai minumannya itu tumpah. Minumannya tumpah, yang lain, loh Reni kenapa? Bikin tambah panik. Akhirnya jatuh sekalian nampannya, brak, tumpah di situ. Acara malam itu berantakan. Mbak Reninya itu masuk, Mas Hendrik tuh langsung dek kerasa di dada. Ya Allah, malam ini aku terhina, pikirnya Mas Hendrik begitu ya. Sampai segemeteran itukah ngelihat aku memang gak ganteng, aku memang gak kaya, cuman yo ngelihatnya jangan sampai gemeteran begitu. Aku itu tuh bukan setan, pikirnya Mas Hendrik ya. Terus udah gitu ya keluarganya Mbak Reni minta maaf, Pak Bu, mohon maaf gitu ya. Mereka pun masuk dulu ke sana ngobrol sama Mbak Reni gitu kan. Dan akhirnya apa? Dapat sesuatu dari sana, dari Mbak Reni, disampaikan ke keluarganya Mas Hendrik. Mohon maaf Pak Bu, Nak Hendrik bukannya gimana-gimana, bukan, tapi tidak tahu Reni itu belum bisa cerita. Dia itu katanya cuman takut, katanya begitu. Mas Hendrik kan takut gitu kan, menyakitkan banget bahasanya. Emangnya aku apa gitu kan? Aku itu bukan orang jahat atau apa, cuman ya sudah, akhirnya Mas Hendrik ngode ke ibu, Bu pulang aja gitu ya. Dan akhirnya ya Pak, enggak apa-apa, basa-basi gitu ya, kami permisi aja dulu gitu. Akhirnya pulanglah mereka. Saat pulang, ini kan 2 motor, jadi si bapak sama ibunya berboncengan, Mas Hendrik diboncengin sama si Erul. Udah ke situ si Erulnya, gimana Om, beres nggak Om, beres nggak Om? Beres, udah nggak usah dibahas Rul, nggak usah dibahas. Loh kenapa Om? Udah nanti aja di rumah, nanti aja. Ini bapak sama ibunya pun kayak sedih ngelihat Mas Hendrik gitu ya. Mas Hendrik pun rasanya tuh pengen nangis, pengen teriak, pengen pengen meledak begitu ya, marah sebenarnya, tapi ditahan-tahan. Yang ada itu ya grentes, sedih. Diajakin ngobrol sama Erul, Rul diem dulu Rul, kata si Mas Hendriknya. Rul diem dulu, jangan berisik. Ya Om. Akhirnya sampailah mereka di rumah. Erulnya itu kepo, Om gimana Om? Kamu itu bocah, katanya begitu, diomelin sekalian sama si Mas Hendrik. Kamu itu bocah berisik banget. Om itu lagi sakit hati, katanya. Udah masuk dulu, jangan berisik. Nah bapak sama ibunya pun Rik, udah ya, kamu yang sabar ya, katanya begitu, kamu yang sabar, jangan diambil hati. Bapak sama ibu minta maaf, kalau tahu ujungnya begini, bapak sama ibu nggak bakalan ngajuin kamu. Bapak niatnya baik, kata si bapak sama ibu tuh beneran niatnya baik, nggak mau mempermalukan kamu dan sebagainya. Erul itu nyimak gitu kan, belum ngerti masalahnya itu apa. Sama Mas Hendrik, Rul kamu keluar dulu sana, kenapa sih Rul gitu kan? Om ini mau marah, malu kalau ada kamu, katanya. Om aku cuman mau dengerin aja, kata si Erulnya. Ya wis lah, dibiarin aja ya. Akhirnya ya kayak gitu bapak pun melanjutkan, bapak tidak bermaksud nyakitin kamu seperti malam ini. Dan bapak juga bingung kok bisa-bisanya bapak nggak nyangka gitu ya. Biasanya kan orang kalau misal nggak mau, ya sudah, dia itu nggak usah nemuin, nggak usah keluar. Biasanya itu begitu. Kalau memang nggak mau dari awal pun udah nolak. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti si pihak cewek itu, yang perempuan itu udah ngintip-ngintip gitu ya. Kayak gimana sih tampangnya gitu ya. Arjuna atau Hanoman, kata si bapak. Karena Reni itu mau keluar, bawain minum, artinya itu ada lampu hijau, kata si bapak. Tapi kok bisa-bisanya kamu nggak serem-serem banget, Drik, gitu kan, kata si bapak. Cuman kok kayak gitu, Reni itu kenapa dia reaksinya semacam itu? Menurut kamu gimana, Drik?
Ya Pak, menurut aku udahlah Pak, ya, udah aku udah sakit hati, kata Mas. Bukan itunya Hendrik, sakit hati itu nomor 2, kata Bapak. Sakit hati itu nomor 2. Kamu laki-laki, tidak boleh langsung kayak gitu. Ini baru langkah awal, kamu jangan berhenti di langkah awal. Kamu pikirin langkah kedua itu apa, kata Bapak. Udah sakit hati, sedih, Bapak tahu itu hukum malam. Pasti kamu merasakan itu. Cuman, kamu emang nggak bertanya-tanya, kenapa Reni jadi seperti itu? Kenapa Reni bereaksi semacam itu? Mas Hendrik pun mikir. Ya, nggak ketemu jawabannya itu apa. Ngeliatin Rul, tambah muak lagi, kata Mas Hendrik. Kamu masih di sini, Rul? Iya Om, aku lagi dengerin cerita Om. Mikir lagi kan Mas Hendrik, apa dan memang nggak ketemu ya. Emosi itu lebih lagi atau lebih menguasai si Mas Hendrik tadi. Mas Rul celetuk, Om, sampean diikutin setan pendopo kali Om. Kayak gitu celetuk begitu. Nengok kan, liatin si Rul. Maksudnya gimana Rul? Kan sampean bilang, sampean tidur di sana. Katanya begitu. Terus pas mau jalan, mereka tuh pada berdiri. Mereka ngintil kali Om, ngikutin, lari-lari kali kayak tentara gitu. Si Errol kalau ngomong itu asal ceplos aja sih. Lari-lari kayak tentara lagi latihan kesehatan begitu ya. Itu kayak gitu kali mikirin, ngikutin kita Om. Sampai rumah kali, jangan-jangan masih ada di sini. Ya Mas Hendrik nggak masuk penjelasannya Mas Errol begitu. Udahlah, nggak usah terlalu menghayal, kata si ini kan. Yes Pak, udah nggak apa-apa Pak. Kalau memang nggak jodoh, ya sudah nggak apa-apa Pak. Akhirnya sudah, Mas Hendrik pun, aku nanti mempercepat ini aja deh Pak, mempercepat berangkatnya. Rencananya itu libur 4 hari. Tapi Mas Hendrik karena ya seperti itu, aku mau istirahat sebentar, ya paling 2 hari nanti aku berangkat lagi Pak. Nah sudah, itu malam harinya kan, Mas Hendrik pun istirahat, Mas Hendrik pun tertidur. Nah sebelum tidur pun susah karena keinget itu tadi, sakit hati aku dibegitukan sama perempuan. Pelayan restoran juga nggak pernah jatuhin gelasnya di depan aku gitu. Kok Reni malah tega-teganya seperti itu gitu. Pokoknya pikirannya tuh jadi kemana-mana ya. Sampai kurang lebih sekitar jam 11, setengah 12 malam, Mas Hendrik itu mendengar ada bunyi gamelan di dekat rumahnya. Kayak orang main gamelan tapi tanpa sinden, tanpa vokal, cuman kayak gelendang, gongnya pun kadang bunyi geng, tapi suara itu tuh pelan, ndak terlalu keras banget. Mas Hendrik pun mikir ini di mana ya gitu ya. Jadi keinget ceritanya Errol cerita warga di depan pendopo, di dekat atau di belakang, di area pendopo tadi katanya ada pengalaman mendengar suara semacam itu saat didatengin, ndak ada. Dan apa korelasinya, apa hubungannya gitu ya. Apa jangan-jangan celetukan Errol tadi bener kali ya. Kalau aku diikutin sama itu, aku ndak pernah loh tidur di rumah ini mendengar ada suara gamelan malam-malam kayak gitu. Kecuali memang ada hajatan di sana, itu juga sound system. Ini tuh kayaknya bukan sound system, kayaknya itu memang beneran suara akustik, pikirnya sih itu ya. Kok bisa ya? Akhirnya Mas Hendrik pun bangun ke sana. Begitu bangun, nah rumahnya si Errol itu sebelahnya si rumahnya Mas Hendrik. Mas Hendrik akhirnya keluar kan, ngecek ke area samping kamar dia. Jadi samping kamar dia itu ada tanah kosong di sana. Nah dicek di situ keluar rumah, di situ ndak ada apa-apa. Terus apa? Mau ke rumahnya Mas Errol, ke sana, ya mau nyari temen lah. Ini pasti anak belum tidur nih, begadang nih jam segini. Begitu ke situ, Mas Errol itu lagi jongkot begini ya. Rul, kamu lagi ngapain? Mas Hendriknya kaget. Rul, kamu lagi ngapain? Om, ngagetin Om. Iya, itu gamelan Om, gamelan, kata si Errolnya langsung begitu nyambung. Kamu denger ya Rul ya? Iya Om, aku denger Om. Menurut kamu suaranya di mana Rul? Gak tahu Om, aku cariin juga ndak ada suaranya di mana. Ndak tahu Om gitu, aku ndak tahu. Yuk cariin. Akhirnya dicariin sama Mas Hendrik sama Mas Errol, dipleterin itu beberapa rumah depan sampai belakangnya ke sana. Mereka nggak menemukan apapun, cuman suara itu masih terdengar. Iya ya Rul ya, masih terdengar ya Rul ya. Iya Om, itu kayaknya
Mungkin beneran om yang di pendopo itu, kata si Mas Herulnya. Iya Rul, ya bisa, ya udah istirahat Rul, istirahat. Ya om, aku mau masuk, aku juga takut. Mas Herul pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Akhirnya si Mas Hendrik pun masuk ke rumahnya sendiri ke sana. Udahlah aku istirahat, aku udah coba nyariin gamelan itu nggak ketemu. Dep, begini tidur, gamelan itu pun berhenti. Cep, nyenyet, tuh gamelannya udah berhenti. Ya wis lah, aku mau tidur. Malah kedengeran lagi, kali ini tuh lebih keras. Tapi Mas Hendrik, aku nggak mau peduli dengan itu. Kalaupun itu memang bener, ya wis lah, udahlah biarin aja. Aku ngantuk, aku capek. Aku habis sakit hati, habis buang energi banyak. Aku harus tidur. Akhirnya Mas Hendrik pun tidur. Nah, setelah tidur, memang nggak terjadi apapun. Keesokan harinya, mereka keluarganya Mas Hendrik itu kedatangan tamu. Sekitar jam 8 pagi itu adalah keluarganya Mbak Reni datang ke sana. Mas Hendrik pun, ada orang tuanya Reni kesini ya. Mau ngapain ya? Mau minta maaf kali ya. Dan memang benar diketemui sama bapak ibunya sama Mas Hendrik juga. Orang tuanya Mbak Reni itu meminta maaf pertama. Jadi, Pak, Bu, Nak Hendrik, tujuan kami datang ke sini itu ya yang pertama untuk tetap menyambung silaturahmi, basa-basi biasa ya. Yang kedua, itu tujuannya adalah kami mau meminta maaf katanya atas sesuatu yang terjadi semalam dan takutnya itu bikin sakit hati, ada ketersinggungan atau apa. Sungguh itu di luar rencana kami sebagai orang tua, di luar rencananya Reni juga, dan kami meminta maaf gitu ya. Semoga ya berkenan untuk dimaafkan. Dan kami semalam sudah ngobrol sama Reni. Kami juga pengen tahu kenapa Reni seperti itu. Kok bisa-bisanya dia melakukan hal tersebut. Ya tak bilangin itu ndak sopan Reni dan sebagainya. Reni itu cuma nangis. Iya Pak, aku tahu Pak itu ndak sopan. Dan aku juga nggak pengen seperti itu, kata Reni. Terus apa lantas yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Apakah itu nggak sengaja, airnya panas atau gimana? Bukan Pak, bukan. Itu air kan memang udah anget, udah dipersiapkan sebelumnya. Dan saat keluar aku juga ya sebenarnya nggak masalah. Aku juga pengen kenal sama Mas Hendrik, katanya begitu kan. Mas Hendriknya malah semangat lagi gitu. Masa sih Reni mau kenalan sama aku gitu ya. Wah gitu kan, mulai semangat lagi. Dari yang tadinya hati itu udah hancur, berak gitu, itu seolah-olah kayak tak ngebangun lagi, bahkan lebih bersinar waktu itu. Ibunya pun ngelirik ke arahnya Mas Hendrik gitu ya. Mas Hendriknya nggak mau ngeliatin muka ibunya yang sepertinya ngeledek, udah cuma nunduk begitu doang. Bapaknya Mbak Reni pun melanjutkan cerita. Iya, kami semalam setelah ngobrol sama Reni, akhirnya kami mendapatkan sebuah cerita. Kenapa Reni kok bisa semacam itu? Iya Pak, emang ceritanya apa Pak? Nah, bapaknya Mbak Reni pun melanjutkan. Jadi semalam sewaktu Reni, ya sebelumnya kan udah ngelihat Nak Hendrik lah, itu dari pas pertama datang itu udah melihat. Makanya Reni juga ya biasa aja, maksudnya bukan yang takut atau gimana kayak semalam itu, bukan. Itu benar-benar kayak impulsif, sesuatu yang terjadi secara mendadak, ketidaksengajaan, kata Bapak. Setelah apa? Reni keluar bawa nampan itu tadi. Yang dilihat pertama itu bukan Mas Hendrik, bukan keluarganya, tapi apa? Di belakang itu, di pojokan-pojokan ruangan, katanya itu banyak. Udah tahu itu siapa gitu kan. Pas tak tanya, gimana Ren, bentuknya itu gimana? Pak, itu serem-serem banget Pak. Itu kayak udah tahu orang-orang dulu semua, orang-orang serem. Mohon maaf ya, pakaian, maksudnya bajunya baju orang lama. Kulitnya itu cenderung berwarna gelap, mungkin coklat tua gitu ya. Dan Pak, matanya itu ndak ada semua Pak. Di situ berdiri di belakang Mas Hendrik, di belakang bapak sama ibunya, itu berdiri, itu ruangan itu penuh Pak, kata si ini kan, kata si Mbak Rin. Makanya aku kaget, itu yang bikin aku seperti itu. Bapak pun sempat nanya sama Reni, Ren, kamu nggak mengada-ngada cerita ini kan? Sumpah Pak, aku ndak Pak, aku ngapain juga ngada-ngada begituan.
Itu yang aku alami, itu yang aku lihat. Apalagian aku juga nggak ada niatan buat nyakitin Mas Hendrik kayak gitu sama sekali. Nggak ada tujuan mereka datang ke sini kan juga baik, Pak. Gak mungkin lah aku kayak gitu, katanya. Oh, jadi begitu. Wah, berarti kata Bapak, mungkin ada sesuatu yang terjadi nih di sini. Nah, setelah itu kan coba ditanyakan dengan bahasa yang halus. Kira-kira bagaimana Pak itu? Itu ceritanya dari Reni. Kalau tanggapan dari Bapak, Ibu sama Mas Hendrik itu gimana? Tumben-tumbennya si Mas Hendrik itu nyari Errol. Pak, Bu, sebentar. Saya mau nyari keponakan saya dulu gitu ya. Akhirnya keluar ke sana. Rul, sini katanya. Akhirnya Mas Errol pun datang ke situ kan. Bapak sama ibunya, Mas Hendrik pun minta izin. Pak, Bu, saya mau minta izin, mau cerita, kata Mas Hendrik. Ini saya manggil keponakan saya karena ini saksinya, katanya begitu. Jadi begini Pak, kemarin sewaktu saya pulang malam itu, saya kan nungguin ini Errol buat dijemput. Di SMS, diteleponin, ya Om aku keturun Om, aku ketiduran Om. Nah iya ketiduran itu, akhirnya kan lama. Saya itu akhirnya istirahat Pak, di pendopo itu Pak, di sebelah sana. Oh iya yang itu, yang nggak keurus itu ya katanya. Iya Pak, saya istirahat di situ soalnya apa? Banyak orang rebahan di sana, banyak orang sepertinya lagi pada istirahat juga. Akhirnya sudah, saya pun ke situ, bahkan ada yang baru datang, saya ajak ngobrol, dia pun nggak ngejawab gitu ya. Idih, orang ini sombong banget, pikirnya Mas Mas Hendrik. Dan saya pun ikut rebahan di sana. Saya ngelihat orang-orang itu lagi pada tidur, ternyata lagi pada istirahat. Mungkin sama kayak saya begini Pak, lagi nunggu jemputan atau memang menunggu pagi. Soalnya kan ya kendaraan itu lewatnya kan pagi. Lah sudah di situ Rul nggak lama setelah itu datang ya Rul ya. Iya datang. Rul, kamu apa yang kamu lihat? Ya waktu yang aku lihat, loh Om Hendrik ngapain di situ sendirian? Sendirian ya Pak ya gitu ya, sendirian. Saya itu belum tidur dan saya masih merasa di belakang saya itu banyak orang di sana Pak, dan Errol melihatnya itu saya sendirian. Sampai akhirnya saya nengok, saya cerita, ini ada temennya begini-begini. Temen apaan Om? Ya Rul ya kamu bilang begitu. Iya, orang Om sendirian, tidak ada siapa-siapa di sini Om, jangan di sini, jangan di sini. Ya saya nengok ke belakang, memang orang-orang itu tuh tiba-tiba ngilang Pak, nggak tahu entah kemana. Akhirnya sudah, saya pun bangun, boncenglah Errol. Nah begitu jalan saya nengok ke arah pendopo, mereka itu udah berdiri semua di sana. Yang kelihatan cuma hitam-hitam doang, ada mungkin 10 berapa belas orang seperti itu. Dan si Errol ini malah bilangnya katanya mungkin diikutin atau apa, kayak tentara yang lagi latihan lari, pikirnya si Mas Errol. Ya ini akhirnya kan pada ketawa begitu ya. Nah kata si bapaknya, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah Hendrik, memang Reni itu sesekali, dulu terutama saat masih kecil, itu sering ngomong, sering celetuk sendiri. Pak, ada yang lewat Pak, kakinya cuma satu, bilangnya begitu misalkan. Ya kami ndak tahu, kami ndak melihat. Terus bilang, Pak, ada pocong Pak di kamar, katanya begitu. Pocongnya kecil. Ya sudah, kami pun tidak ngelihat, Reni yang ngelihat. Pak, itu Pak di pojok di ruang makan Pak, ada yang rambutnya panjang, ya kuntilanak gitu ya mungkin atau apa. Itu sering dulu sewaktu kecil ngomong kayak gitu. Dan mungkin malam itu kebetulan Reni melihat sesuatu yang mungkin ngikutin Mas Hendrik. Mas Hendrik pun baru keinget, Rul, semalam katanya. Ya Om, semalam ada suara gamelan, kata si Mas itu ya. Suara gamelan apa bapaknya Mas Hendrik ya? Iya, Mbah, manggilnya si Mbah. Iya Mbah, itu semalam ada suara gamelan. Suara gamelan di mana Rul? Nah, Mas Hendrik pun akhirnya menegaskan, iya Pak, betul. Semalam tumben-tumbennya saya dari kecil kan tinggal di rumah ini, baru pertama kali mendengar suara gamelan ya. Bener-bener baru pertama kali. Sampai akhirnya coba tak cariin ke depan. Mau nyari Hendrik sekalian.
ternyata dia di depan juga lagi mendengarkan itu. Ya kita cari ya semalam ya Hendrik ya, kita puterin belakang rumah sana, itu ndak ada. Dan akhirnya dari cerita tersebut pun akhirnya kedua belah pihak mengerti, oh jadi begitu. Intinya akhirnya dicari solusinya, Mas Hendrik itu harus dicek ke orang yang mengerti, ke orang yang pinter kayak gitulah. Akhirnya hari itu juga Mas Hendrik pun dibawa gitu ya ke seseorang di sana, dan memang benar kata beliau ini ya, kamu memang diikuti Hendrik tapi enggak apa-apa. Ini nanti dipulangin lagi, nanti kamu balik lagi sama Errol ke tempat sana, malam ya, gelap ya. Ya, balik lagi ke sana, terus udah kamu bilang, udah ya rumah kamu di sini, jadi jangan ikut aku ke sana, kalian di sini aja. Udah bilang aja seperti itu, kata si orang pinter tadi. Akhirnya apa? Mas Hendrik sama Mas Errol pun ya antara percaya dan gak percaya, beneran gak sih Om, beneran gak sih Om ya. Sama Errol juga berpikiran sama. Sudahlah dilakuin aja sana ke pendopo. Pendopo itu kan kosong, masih rame di jalanan, gak ada siapa-siapa. Mas Hendrik pun ke sana ngomong sendiri ke itu, Om, cepet Om ngomong Om. Kamu aja Hendrik yang ngomong, Hendrik kan ngikutnya bukan aku Om. Ya sudah. Ya akhirnya ngomonglah si Mas Hendrik tadi, kalian rumahnya di sini jadi tak pulangkan lagi ke sini. Jangan ikut aku lagi. Intinya begitu ya. Udah gak ada yang terjadi apapun. Udah Om. Udah Hendrik gitu. Udah Hendrik. Ya udah Om kita pulang. Akhirnya mereka pun pulang naik motor. Begitu mereka masih di halaman tersebut dan baru mau jalan, Mas Hendrik nengok ke belakang sana. Ini mereka, orang-orang atau sosok-sosok yang hitam-hitam itu, mereka tuh lagi pada duduk-duduk di sisi pinggiran pendopo tadi. Ada yang begini, ada yang melambai segala macam. Itu kayak gitu, cuman mukanya nggak jelas, bentuknya pun nggak terlalu jelas gitu kan. Cuman Mas Hendrik itu melihat itu, dan akhirnya ke sana keluar Mas Errol, Om itu tadi ngelihat mereka duduk di sana. Ya berarti emang bener Om. Udahlah, semoga nggak ngikutin Om. Coba cek belakang Om, ada yang lari-lari kayak tentara nggak, kata si itu ya. Gak ada Hendrik, gak ada, ya berarti aman Om. Akhirnya pulanglah mereka, ngomong sama orang tuanya dan sebagainya. Akhirnya setelah berunding-runding, dilanjut nih pertemuan itu sama si Mbak Reni tadi. Malam itu juga mereka pun pergi ke sana, cuman memang agak sedikit malam ya, sekitar jam 8:30 itu sampai di situ. Ketemulah Mas Hendrik sama Mbak Reni, dan di situ ngobrol mereka nyambung, kata si Mas Hendrik. Aku itu nyambung sama Reni ngobrol, dan akhirnya ya itu happy ending. Mereka pun saling dekat kayak gitu, dan ya janjian antara orang tua dan sebagainya. Dan setahun kemudian akhirnya Mas Hendrik sama Mbak Reni pun menikah. Itulah perjalanan hidupnya Mas Hendrik, kisah cintanya ya begitu ya, mungkin udah ketebak sama kawan-kawan. Mereka pun menikah sampai sekarang masih dengan Mbak Reni. Itu aja satu cerita dari Mas Hendrik. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji pun terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, semoga memesan gitu ya. Itu aja. Ditunggu pesanannya, lebih tepatnya seperti itu. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua, menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.